Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita percaya bahwa kita akan mengalami kuasa Tuhan, amin. Di awal bulan, mari sama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita percaya bahwa semua ada karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini, mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus kita, saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Pagi hari ini kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kami boleh menikmati Tuhan di bulan yang lalu, masuk di bulan yang baru ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk boleh kembali, untuk boleh datang Tuhan dalam ibadah-Mu ya Bapa. Di tempat ini, di Tiberias, Kelapa Karinias, bahkan siapapun kami Tuhan yang tersambung secara live streaming, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberkati, Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan secara sempurna. Kami rindu mengawali bulan ini Tuhan dengan datang dengan ucapan syukur, dengan nyanyian kami. Sebab kami tahu dan percaya walau kami datang dengan ucapan syukur, kami pasti mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Ini hati kami hanya untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya, yang mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sama-sama kita rindu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan, kini saatnya kami berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus. Katakan Engkau hadir Tuhan. Mari puji Tuhan, mari memuji. Sambil angkat kedua tangan, angkat tangan menyembah, sebab Allah
Sambil bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Mari sama-sama. Kita masuk tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kami sembah
kudus namamu Tuhan, suci namamu Tuhan Yesus. Mari tetap angkat kedua tanganmu tinggi saudara pagi hari ini. Naikkan syukur, naikkan doamu, pengharapanmu sama Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus mengawali bulan yang baru ini Tuhan. Hanya melalui hadirat-Mu Tuhan Yesus kami boleh mengalami Engkau lebih lagi ya Bapa. Angkat tanganmu tinggi. Kita sembah Tuhan lebih dahsyat. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Sembah Dia, katakan. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Katakan kita masuk. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh nyata. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik dalam pujian kami. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini jadi pagi yang penuh dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kembali kami menyapa setiap jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah gereja Tiberias. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dalam ibadah di bulan yang baru, di minggu yang pertama pada hari ini. Mari datang dengan semangat yang baru. Mari datang dengan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Dia. Ku tak pandang dari gereja dan suku mana, asal kau di atas kebenaran dari firman Tuhan. Mari dengan segenap hatimu saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan Tiberias live streaming. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, mari puji Tuhan. Katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku. Mari kembali nyatakan, katakan ku tak pandang dari suku mana, sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Dengan segenap hatimu katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku dalam Tuhan, kekasih dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta, dalam Yesus kita bersaudara.
kita. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, 1 bulan lagi menuju bulan Natal, kita percaya ada damai, ada sukacita Tuhan berikan senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita bawa pujian, hai mari berhimpun, bersukacita kita di hadapan Tuhan. Dalam kasih-Nya, dalam kekudusan-Nya, kita sembah, kita agungkan Dia. Haleluya. Engkau Allah yang hidup ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang penuh dengan kasih di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Saudara, di pagi hari ini, umat yang percaya, Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama bernyanyi di hadapan Tuhan. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Katakan, pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Lebih sungguh bersorak-sorai dalam kasih-Nya, dalam rumah-Nya di tempat ini. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian, semua bagi nama penebus. Muliakanlah Juru Selamat Tuhan Yesus. Muliakanlah Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga tentera Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentera Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Marilah angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Sang Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi saudara, angkat nyanyianmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
mulia. Oh, haleluya. Kami sembah nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah datang dalam hidup setiap kita. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Juga setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah gereja live streaming. Selamat pagi kembali kami sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita mengucap syukur atas kesempatan kembali Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita boleh bangun dari tidur kita menikmati segala hal yang baik. Semua datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan saudara. Dan sebelum kita lebih lagi diberkati melalui kebenaran dari firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan dan pastinya memberkati setiap kita. Suara gembala dari yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pada minggu ini saudara, dengan memiliki tema hidup dengan berpadanan apa adanya. Romawi pertama 2 pembuka, Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk menyuruhkan manusia harus suci pikiran, suci perkataan dan suci segala perbuatan. Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan ya Tuhan. Romawi kedua, hidup dengan berpadanan apa adanya. Yang pertama, kita mencukupkan diri dengan apa adanya. Dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Mencukupkan diri dapat dimaknai sebagai segala sesuatu untuk kita menjadi cukup meskipun sejatinya masih banyak kekurangan. Mencukupkan diri juga berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Yang kedua, kita tidak dikendalikan oleh uang. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Orang yang hamba kepada uang tidak pernah puas dengan apa yang ada dan tidak pernah merasa cukup. Uang adalah sebagai alat ukur atau sarana untuk kebutuhan hidup kita. Tidak lebih dari itu. Uang bukan untuk dicintai, tetapi Tuhanlah yang harus kita cintai. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yang ketiga, kita harus rela berkorban. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Landasan utama orang untuk rela berkorban yaitu karena mengetahui bagaimana pengorbanan Kristus kepada kita secara total. Biarpun kita hidup apa adanya, jangan pernah lupa untuk berkorban karena kita selamat juga karena martir agung kita, yaitu Yesus Kristus. Yang keempat, kita dapat mengendalikan diri. Dalam Titus 2 ayat 12, pengendalian diri adalah satu sikap tegas untuk tidak menuruti keinginan-keinginan duniawi. Pengendalian diri berkenaan dengan komitmen seseorang untuk hidup benar, mau melakukan hal yang baik dan juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Nomor ketiga, sepasang suami istri harus suci dalam perbuatan. Dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 7, Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 7. Firman Allah di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 7 mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, seorang suami yang ada orang ketiga di luar istrinya akan masuk ke perut bumi, artinya neraka, tidak bisa masuk surga. Yang kedua, seorang istri yang ada orang ketiga di luar suaminya atau di rumah tangganya tidak bisa terangkat ke surga, akan masuk perut bumi, artinya neraka. Yang ketiga, suami istri harus kembali kepada kasih mula-mula, maka akan sama-sama terangkat ke surga. Yang keempat, hati-hati dengan hidup kita. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga untuk terangkat pesta di sorga. Yang kelima, mari kita senantiasa hidup dalam pertobatan. Dalam Wahyu 2 ayat 21 sampai dengan 23 sebagai doa penutup. Doa kami, mari kita hidup yang kudus agar kita layak berdiri di hadapannya. Anda yang sudah menjadi warga sorga agar selalu hidup dalam pertobatan. Berjuang agar tidak jatuh dalam dosa lagi. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Demikian pembacaan suara gembala yang kembali mengingatkan setiap kita untuk selalu hidup suci kudus di hadapan Tuhan agar tidak bercacat di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari, kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kita berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita, sambut firman Tuhan. Minyak kudus-Mu
Kami mengundang yang terkasih Bapak dan Dr. Aristo Pariaji memimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan kemuliaan-Mu, tubuh dalam-Mu, sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Kau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gug dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi Tiberas Gading Nias, Tiberas live streaming, perkenanan Tuhan atas setiap kita. Dan teks firman Tuhan pagi ini saudaraku saya ambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ketujuh. Silakan Bro David. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Jadi berdoa itu kita nggak boleh stres. Berdoa itu kita harus dulu kuasai diri kita. Kuasai diri kita jadi tenang supaya doa kita penuh kuasa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Dan kita tidak boleh stres saat berdoa. Kita tidak boleh khawatir, tidak boleh depresi, tidak boleh gundah gulana saat doa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Jadi hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya kuasa doa. Dan saya mau melihat, saudaraku, saya mau saudara melihat bahwa penguasaan diri itu adalah bagian dari doa atau persiapan untuk berdoa. Kalau kita tidak menguasai diri kita, maka dari teks firman Tuhan ini kita bisa simpulkan bahwa kita tidak bisa berdoa. Kalau engkau tidak bisa menguasai diri, engkau tidak bisa menenangkan diri, engkau tidak bisa berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, akhir zaman sudah di depan mata, karena itu kita harus berdoa. Dan bagaimana kita harus berdoa menantikan Tuhan? Kita harus terlebih dahulu menguasai diri kita. Dan saudaraku yang terkasih, saya perhatikan bahwa kalau kita sering berdoa, kalau kita sering menguasai diri kita dari segala bentuk kekhawatiran, dari segala bentuk stres, maka orang yang bebas dari kekhawatiran dan segala stres itu penuh hatinya dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Saya perhatikan orang yang stres itu susah menguasai diri. Orang yang stres susah menguasai pikirannya ada kemana-mana. Dan orang yang stres itu susah untuk fokus dan susah untuk konsentrasi. Tapi orang yang suka berdoa, orang yang menguasai diri dan dia berdoa dan sering berdiam di dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sering berdoa, pikiranmu tajam. Kalau saudara sering berdoa, engkau betul-betul hadir di sini. Apa yang saya maksud dengan hadir di sini? Ya, karena saya percaya orang yang sering berdoa itu bahasa Inggrisnya mindful. Ya, dia memiliki mindfulness. Dia betul-betul hadir, dia betul-betul mengamati, dan dia betul-betul sadar akan apa yang
terjadi di sekitarnya. Tapi kalau kita khawatir, kita stres, pikiran kita ada di mana-mana. Badanmu mungkin ada di gereja, tapi kita nggak tahu pikiranmu ada di mana sekarang. Ayo, ya, saudara pikiran ada di mana sekarang? Ya, badan sih ada di sini. Nih. Tapi kalau saudara stres, kalau saudara khawatir, ya badan ada di sini, pikiran ada di kantor, badan ada di sini hari Minggu. Tapi berapa dari kita yang pikirannya ada di hari Senin sekarang? Karena kita terlalu khawatir, kita terlalu stres. Karena hari Senin harus bayar tagihan. Ya. Karena Senin sudah ada banyak deadline ini, deadline itu. Jadi dan engkau tidak ada di sini. Engkau tidak ada hadir di saat orang butuh engkau. Di saat istrimu butuh engkau, suamimu butuh engkau. Di saat anakmu butuh engkau. Mungkin badanmu ada di situ, tapi engkau tidak berikan perhatian yang sepenuhnya. Engkau tidak berikan 100% konsentrasi untuk orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau saudara penuh dengan kasih, kalau saudara penuh dengan kasih Tuhan, engkau akan berikan 100% perhatian dan fokus kepada orang yang kita cintai. Seringkali saudaraku, ya orang ngomong apa kita nggak perhatiin, kita pura-pura dengerin, ya. Padahal karena pikiran kita terlalu khawatir, kita terlalu stres, dan pikiran kita terlalu tersebar, ada di mana-mana. Nah sekarang saya minta saudara tanya kiri kananmu, tanya, kamu ada di sini nggak? Ayo tanya kiri kanan, ya. Kamu ada di sini nggak? Ya. Hari ini pastikan saudara ada di sini, yang setuju katakan amin. Ya. Pastikan saudara, nggak usah khawatir hari Senin. Hari Senin kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari Senin nanti ada kekhawatirnya sendiri, saudara khawatirnya pas hari Senin. Yang setuju katakan amin. Udah, saudara pikirin saja yang hari ini. Jangan tersesat di masa depan. Jangan juga terjebak di masa lalu. Kalau saudara kuasai diri, penuh dengan damai Tuhan dan sukacita Tuhan, saudara akan selalu berada di masa kini. Kau benar-benar ada di sini sekarang. Dan orang yang stres saya perhatikan susah fokus, susah konsentrasi. Ya, kadang-kadang kita dengerin orang ngomong apa tapi sesudah lewat kita juga lupa. Dia ngomong apa ya tadi ya? Ya. Dan orang yang kalau kita terlalu stres, kita terlalu khawatir, hidup kita tidak tertib, maka kita sering lupa saudara. Ya, kita sering lupa karena kita nggak konsen dan kita nggak perhatian betul-betul dan kita nggak peduli kadang. Gak peduli dengan apa yang ada di depan mata. Kita benar gak peduli apa yang dikatakan istri kita, suami kita. Badan kita ada di situ tapi kita benar tidak 100% peduli dengan anak kita padahal anak kita minta perhatian kita saudara. Dan baru-baru ini Tuhan ingatkan saya untuk bertobat dari hal ini. Ya, bertobat dari perhatian yang terbagi. Karena kalau perhatianmu yang terbagi, hidupmu tidak berkualitas. Dan engkau tidak menikmati hidup saudara. Tapi kalau engkau fokus, engkau betul-betul kasih perhatian yang tidak terbagi, maka engkau betul-betul menikmati setiap momen di dalam hidupmu. Kau berikan perhatian 100% kepada anakmu. Ya, enggak usah khawatir kantor, lupain kantor. Ya, kau lagi main sama anakmu dan 100% main. Kau lagi meluangkan waktu dengan orang yang kau cintai, kasih 100% perhatian. Hari Jumat yang lalu, saudara, ibu saya telepon saya saat saya sedang sibuk sekali. Ya saya sedang sibuk dan pikiran saya betul-betul sedang fokus kepada satu hal. Walaupun saya umur segini tapi saya selalu berusaha supaya kita harus lebih cerdas, ya kita harus lebih pintar. Saya sedang menghafal sesuatu dan betul-betul menghafal kayak anak SMA, saudara. Ya, saya sedang menghafal, ibu saya telepon sehingga ibu saya ngajak ngobrol. Dan saya tidak fokus, ya. Dan saya jawab ala kadarnya saja, ya, ala kadarnya saja. Tapi pikiran saya lagi sibuk saat itu. Dan saya tahu, ya, ibu saya telepon, say hi, dan mau bersekutu, ya, mau fellowship, ya, dan mau tanya kabar. Tapi saya tidak fokus. Dan akhirnya percakapan selesai, dan akhirnya saya merasa bersalah, ya. Karena waktu kita dengan orang yang kita cintai itu tidak selama-lamanya. Ya akhirnya saya telepon lagi mama saya. Ya, saya telepon mama saya bilang sorry ma tadi lagi sibuk, lagi
berusaha menghafal sesuatu, dan sekarang saya kasih perhatian 100%. Ya. Mama mau ngomong apa, ayo kita ngomong, ayo kita ngobrol. Dan saudara, kalau kita ngobrol dengan orang yang badannya ada di sini, pikirannya ada di mana, kira-kira enak atau tidak, saudara? Kita tahu, nih lu pikirannya ada di mana, ya? Dia badannya ada di sini, dia cuma mungkin hanya ala kadarnya, iya, tanggapi. Tapi ketika ditanya, gue ngomong apa tadi? Gue ngomong apa barusan? Kita cuma ngulangin kalimat yang terakhir aja. Gue denger, ya lu ngomong ini. Dan udah yang terakhir aja. Ya. Padahal konteksnya apa, nuansanya bagaimana. Kita jadi kehilangan momen-momen yang berharga tersebut. Waktu yang kita luangkan dengan orang-orang yang kita cintai, anak kita, itu berharga. Dan orang tua, ya papa mama, kasih perhatian yang fokus, yang tidak terbagi. Kadang saudaraku yang terkasih, ya saya luangkan waktu dengan anak saya, tapi jujur pikiran saya ada di besok. Karena besok harus kerjakan ini, ada deadline ini, harus ada ini yang disiapkan. Sehingga badan ada di situ saudara, tapi anak saya mau saya interaktif dan betul-betul hadir, betul-betul engage. Kalau saudara kuasai diri, penuh damai sejahtera dan tidak stres, engkau akan benar-benar ada di sini. Kau betul-betul at the present moment. Dan itu berharga, itu powerful, itu penuh kuasa. Pikiranmu akan lebih fokus dan tajam. Kau akan lebih konsentrasi, kau lebih sadar akan apa yang terjadi. Kau lebih melek untuk apa yang terjadi. Dan saya berani katakan, bahkan engkau lebih cerdas, engkau lebih pintar. Dan saya doa, engkau lebih pintar 10 kali lipat, lebih dari teman-teman, rekan-rekan sebayamu. Karena kalau engkau penuh damai sejahtera, engkau lebih gampang mengingat. Engkau lebih gampang, saudara, sadar dengan apa yang ada. Bahkan saya yakin kita pernah berada di situasi seperti ini. Ya, kalau pikiranmu lagi jernih-jernihnya dan lagi tajam-tajamnya, engkau tidak perlu mengingat apapun, semuanya sudah nempel sendiri. Betul atau tidak? Kalau engkau lagi prima-primanya, ya, kalau engkau lagi prima-primanya, orang ngomong apa, bahkan engkau nggak perlu berusaha menghafal, ya, tiba-tiba nempel sendiri dan tiba-tiba seperti semuanya terdaftar sendiri di dalam otak kita. Kalau engkau menguasai diri, saudara, dan sering berdoa, meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, hatimu penuh damai, penuh sukacita, engkau lebih cerdas, engkau lebih tajam, engkau lebih sadar, dan engkau lebih melek, dan engkau lebih menikmati hidup ini. Kalau engkau penuh damai sejahtera, dimanapun engkau berada, engkau akan menikmatinya. Katakan kiri kananmu, katakan, aku senang ada di sini. Ayo katakan, aku senang ada di sini. Kalau saudara benar-benar senang ada di sini, saudara hadir di sini. Walaupun badanmu ada di sini, tapi pikiranmu juga harus di sini. Rohmu juga harus di sini. Fokusmu juga harus di sini. Perhatianmu juga harus di sini. Jangan sampai terbagi, karena saya mau berbicara hari ini mengenai kuasa dari perhatian yang tidak terbagi. Kuasa dari suatu fokus, kuasa dari pengendalian diri. Karena kalau kita tidak mengendalikan diri, saudaraku, perhatian kita tersebar, kita ada di mana-mana, dan gak jelas lu ada di mana, gimana engkau mau berdoa. Kuasai diri, fokus, dan berdoa. Kenapa? Karena saya mau katakan, doa orang benar besar kuasanya. Tapi kalau kita terkatung-katung, gak jelas ada di mana, kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan. Nah ini penting, ayat ini Ulangan dalam 28, Ulangan pasal 28, perhatikan ayat 68 dan ayatnya yang ke-67, silakan Bro David tolong ditampilkan ayatnya di depan. Ulangan 28, mulai dari ayat 66 sampai 67, silakan Bro David. Hidupmu akan terkatung-katung. Hidupmu akan apa? Terkatung-katung. Terkatung-katung, lanjut. Siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Siang dan malam kau akan apa? Khawatir.
akan hidupmu. Katakan kiri kananmu, katakan kita tolak stres. Ya. Katakan kiri kananmu sambil senyum, sambil senyum. Katakan kiri kananmu, katakan jangan stres. Tolong sambil senyum saudara, ada yang jangan stres. Tambah stres teman kita jadinya. Ayo sambil senyum sekarang katakan kiri kanan, jangan stres. Ya. Saudara, kalau engkau stres kau terkatung-katung, serius, serius. Kalau engkau stres, engkau nggak jelas ada di mana. Dan engkau ada di sini atau ada di sana, engkau ada di masa depan atau di masa lalu. Kalau hidup kita penuh dengan penyesalan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa bersalah, kau ada di masa lalu, ya. Tapi kau khawatir akan hari esok, kau stres, kau depresi, kau gundah gulana untuk apa yang terjadi di hari esok, sehingga kau ada di masa depan. Tapi Tuhan mau engkau ada di sini dan menikmati masa kini. Betul-betul ada di present moment. Dan orang yang berada di sini, itu pikirannya tajam. Dia sadar akan apa yang ada. Dan dia penuh kasih. Kenapa penuh kasih? Karena dia berikan perhatian yang sepenuhnya kepada sesama. Kadang kita nggak kasih perhatian kita kepada sesama karena kita terkatung-katung. Ya kadang saya luangkan waktu dengan anak saya, saudara, dan anak saya minta perhatian yang sepenuhnya. Kadang saya temani dia nonton film, tapi ada buku di tangan saya. Sehingga saya nunduk, ya sementara dia nonton, dia ketawa-ketawa, tapi tangannya yang kecil, yang imut itu angkat wajah saya. Ya, papa lihat, papa lihat, papa lihat. Saya suruh lihat kartun juga. Ya, walaupun saya tidak begitu tertarik dengan Frozen, saudara. Ya, tapi sekarang saya lebih mengerti tentang Frozen, Anna, ya. Princess Anna, ya. Bahkan saya lumayan hafal lagu Let It Go, Let It Go, ya. Let It Go, ya. Jadi saya lumayan hafal karena anak saya mau saya ketawa juga saat dia ketawa. Ya, saya sedih juga ketika dia sedih. Anak saya mau saya khawatir ketika dia juga khawatir ngelihat film itu, tegang ketika dia tegang saya juga harus tegang, ya. Dan itulah fellowship yang penuh kasih. Kita kasih perhatian yang sepenuhnya. Hari ini kita tolak roh terkatung-katung. Ya, saudara jangan terkatung-katung. Lu ada di mana? Lu ngambang ada di mana? Orang yang stres seperti itu, saudara. Ngambang dan gak jelas ada di mana. Dan kalau saudara terkatung-katung, maka engkau penuh dengan kekhawatiran. Kita lihat ayat yang ke-67. Ayatnya yang ke-67 menjabarkan luar biasa. Silakan Bro David dibaca 67. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Waktu pagi pinginnya apa? Malam. Waktu malam pengennya apa? Pagi. Ya, jadi orang yang khawatir seperti itu, ya dia nggak tahu ada di mana. Hari ini biarlah kita menguasai diri kita supaya kita dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolong beradalah di sini demi orang-orang yang kita cintai. Ya, tolong ada di sini. Karena anak kita mau papa ada di sini. Anak kita mau mama benar-benar ada di sini. Orang-orang yang kita cintai betul-betul mau kita ada di sini. Dan kasih perhatian yang sepenuhnya. Atau kalau tidak kita akan menyesal. Dan salah satu penyesalan saya saudaraku adalah ketika saat-saat terakhir Pak Paryaji ya pergi. Dan beliau lebih suka meluangkan waktu dengan kami dan saya sering menemani beliau. Salah satu penyesalan saya adalah saat-saat terakhir seringkali dia mau bersekutu, dia mau ngobrol, tapi ada buku di tangan saya dan saya menyesal untuk hal tersebut. Dan setelah pas Pak Paryaji pergi, saudara, saya rasa saya hampir sebulan saya tidak baca buku. Bahkan saya benci lihat buku karena saya menyesal, karena saya benci kepada diri saya sendiri. Ya kenapa saat-saat terakhir orang ini mau ngobrol, dia mau ditemani,
Tapi saya hanya jawab ala kadarnya dan saya sibuk baca buku. Ya, sehingga kita harus bertobat dari pikiran yang terbagi. Karena saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Kalau engkau penuh damai sejahtera, engkau penuh ucapan syukur. Dan engkau menikmati bersyukur, saya ada di sini. Mari kita bersyukur saudara ada di gereja Tiberias Nias. Jangan harapin saudara di tempat lain, yang setuju katakan amin. Jangan, oh andai saya ada di Paris sekarang ini. Ini memang bukan Paris, tapi kalau saudara bersyukur, maka tempat ini lebih nikmat dari tempat yang lain. Karena engkau bersyukur ada di sini. Pecel lele yang kau syukuri itu lebih nikmat dari wagyu tingkat 5, saudara. Kalau engkau penuh dengan ucapan syukur, engkau makan, kau benar-benar makan. Dan kau betul-betul menikmati makanan. Pikiranmu gak ada di mana. Ketika engkau makan pecel lele, engkau tidak berharap, oh andai saja ini wagyu tingkat 5. Ya, coba ini soto kudus ya. Gak usah berandai-andai, syukuri dan makan dan nikmati. Maka kau akan benar-benar menikmati hidup. Pastikan kau selalu menikmati semua the present moment. Karena orang yang mengucap syukur, dia ada di sini. Dia ada di mana? Di sini. Orang yang mengucap syukur dia tidak berandai-andai, ya. Karena kita terkatung-katung, saudara, ya pagi berharap malam, malam berharap pagi. Ya kita ada di mana, kita berharap ada di mana. Ya syukuri pasanganmu, jangan berandai-andai, coba. Pasangan saya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Ya syukuri, pasanganmu sudah modelnya begitu, terima, makan dan nikmati saja. Ya sudah, ya nggak usah berandai-andai. Andai suami saya seperti ini, andai istri saya seperti ini, andai keluarga saya seperti ini, andai dompet saya seperti ini. Saudaraku yang terkasih, syukuri apa yang ada. Kalau kita mengucap syukur, kita akan diubahkan Tuhan. Dan kalau kita diubahkan Tuhan, maka semua situasi keadaan kita akan berubah. Dan saudaraku, kalau sedikit yang engkau ucapkan syukur, itu akan berlipat kali ganda. Mari nikmati the present moment. Mari betul-betul hadir di sini. Mari betul-betul ada di sini. Jangan stres dan jangan khawatir. Kita tolak roh mengembara. Pak Pareji selalu katakan, tolak roh mengembara. Itu roh terkatung-katung. Ya, lu ngambang, gak jelas ada di mana. Dan sepertinya kakimu ini tidak tertambat ada di present moment. Tapi kalau kita penuh dengan damai sejahtera, dimanapun kau berada, engkau nikmati. Dan engkau betul-betul ada di sini. Dan kualitas hidupmu akan meningkat. Kebahagiaanmu akan meningkat. Dan engkau betul-betul memberikan perhatian yang sepenuhnya dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, dan engkau berikan perhatian yang tidak terbagi. Saudaraku yang terkasih, mereka membutuhkannya. Ya, apalagi saya sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini, pelayan-pelayan Tuhan seperti konselor misalnya. Para pelayan Tuhan konselor itu harus kasih 100% perhatian yang tidak terbagi. Karena konselor memberikan konseling dan berdoa kepada jemaat. Kalau saya stres, gimana saya bisa konselingin saudara? Ya, karena kalau saya stres, saya juga ada di mana-mana. Ya, saudara ngomong apa juga gue nggak peduli. Ya kan? Karena gue sendiri juga nggak jelas ada di mana. Tapi kalau saudara bebas dari segala stres dan kau penuh dengan damai sejahtera, engkau betul-betul peduli. Engkau betul-betul apa? Peduli. Kau betul-betul peduli. Engkau mau dengar. Dan saudaraku yang terkasih, skill untuk mendengarkan itu super power. Ya, kau bisa baca apapun yang between the lines atau apapun yang tersirat, engkau dengarkan. Ya, orang ngomong apa, tapi kau bisa baca apa yang tersirat. Kau bisa baca apa yang tidak dikatakan, engkau bisa baca. Dan itu adalah roh hikmat dari Tuhan. Karena kalau engkau penuh damai sejahtera, kau sering berdoa, saudara, engkau lebih berhikmat, kau lebih tajam, kau lebih fokus, dan engkau tidak memberikan perhatian yang
terbagi. Perhatianmu tajam, tidak terpecah. Ya, apa yang membuat pisau bisa membelah? Karena fokus. Ya, pisau itu tajam, sehingga dia bisa apa? Dia bisa membelah. Ya, misalnya ada sinar matahari sekarang di mana-mana, saudaraku, dan itu tersebar. Tapi kalau sinar matahari itu terfokus, contohnya kau fokus sinar matahari dengan kaca pembesar, ya, dia terfokus ke satu titik, itu powerful. Ya, kalau sinar yang tersebar kemana-mana ini difokus, dia bisa membakar, katakanlah. Ya, apa bedanya laser dengan sinar yang lain? Laser adalah sinar yang terfokus sehingga bisa membelah. Demikian juga kalau perhatian kita tersebar kemana-mana, kita tidak akan efektif di dalam hidup ini, saudaraku. Tapi kalau perhatian kita fokus, itu dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Dan yang saya katakan ini, saudaraku, bukan hanya berbasis iman, tapi juga sains. Karena ilmu mengenai otak dan syaraf yang terkini, itu yang bernama neuroscience, itu membuktikan ya bahwa kalau manusia itu fokus, dan dia percaya sungguh-sungguh bahwa dia dapat berubah, itu betul-betul tidak ada yang mustahil. Karena bukan hanya roh dan jiwamu berubah, bahkan dalam ilmu otak, ilmu syaraf, bahwa syaraf kita itu bisa berubah menjadi lebih baik. Dan istilahnya namanya neuroplastisitas. Neuro adalah syaraf, plastisitas adalah kelenturan, seperti plastik itu lentur, plastik itu fleksibel. Anak kecil memiliki neuroplastisitas yang luar biasa, itu kenapa mereka menyerap luar biasa. Dan menurut beberapa penelitian yang saya tahu mengatakan neuroplastisitas ini berhenti di umur 18 atau 25 tahun dan mulai turun. Tapi saya bersyukur ada kabar baik luar biasa yang mau saya sampaikan kepada saudara. Penemuan yang terakhir menemukan, dan ini saya sering dengarkan ya dari Profesor Andrew Huberman dari Stanford, atau Profesor Tara Bieber dari MIT, Profesor Arthur Brooks dari Harvard, ini universitas-universitas ternama. Dan mereka mengkonfirmasi, saudara, neuroplastisitas ini kabar baiknya tidak mengenal umur. Jadi kalau saudara percaya dan benar-benar sungguh-sungguh, saudara masih tetap bisa bertumbuh dan berubah. Diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan luar biasa, sampai tua kita masih terus bisa berubah dan belajar. Dan otak ini tetap lentur, tetap bisa berubah. Dan plastisitas ini, fleksibilitas ini, saudara, tidak mengenal usia. Saya doa saudara sehat dan umur panjang. Sampai tua kita terus produktif dan terus berubah. Terus diubahkan. Karena saudaraku yang terkasih, ya, bahwa syaraf dan otak itu bisa berubah, itu luar biasa, itu dahsyat. Dan itu sangat membuat saya terpukau dan besar hati juga. Besar hati, ya, karena tidak mengenal umur. Jadi sampai tua pun terus belajar, terus percaya, terus berusaha untuk berubah. Dan kalau engkau percaya, maka yang Tuhan ubahkan pertama-tama bukan keadaan, bukan situasi, bukan dompet, bukan bisnis, bukan pekerjaanmu yang Tuhan ubahkan. Yang Tuhan ubahkan adalah dirimu. Karena kalau engkau berubah, semuanya akan berubah. Dan perubahannya akan permanen. Akan apa? Permanen. Kalau saudara hanya kejar perubahan, katakanlah saudara mau mengubah finansialmu, kau mau lebih sukses, kau mau memiliki uang yang lebih banyak, tapi engkau tidak mau berubah. Engkau mau uangmu saja yang berubah, maka perubahan itu tidak akan permanen. Karena orang bisa nyuri, betul atau tidak? Orang bisa nyuri, orang bisa curang, orang bisa nipu, akhirnya dapat uang. Tapi dianya nggak berubah, maka ujung-ujungnya KPK, ya, ujung-ujungnya penjara dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau berubah, perubahannya akan permanen. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga luar biasa, bahwa kita bisa berubah. Dahsyat saudara. Kalau saudara ambil perjamuan kudus hari ini, percaya yang Tuhan ubahkan bukan hanya roh jiwamu, tubuhmu juga berubah. Otakmu, syarafmu berubah sesuai dengan apa yang engkau percaya. Engkau hari ini terima minyak urapan.
lihat dirimu berbeda. Engkau bukan orang biasa-biasa, tapi engkau orang yang diurapi Tuhan. Dan tubuh akan merespon sesuai dengan engkau apa yang engkau percaya tersebut. Dan tubuh akan bekerja dengan sendirinya, saudara, untuk menjadikan engkau orang yang sebagaimana yang engkau percaya. Luar biasa perubahan tersebut. Bagaimana supaya kita bisa menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, supaya dapat berdoa. Mari kita lihat bahwa pengendalian diri itu juga adalah bagian dari doa. Dan puji Tuhan, di Alkitab ada satu kitab yang dikhususkan untuk doa, pujian, dan penyembahan. Dan saya rasa itu salah satu, mungkin itu adalah kitab yang paling panjang di dalam Alkitab, ya, yang bernama Mazmur. Namanya apa? Mazmur. Ya, saya mau ingatkan bahwa Mazmur ini bukan suaminya Mbak Mur. Ya. Kita harus tahu itu, ya. Ya, orang Jawa harus diingatkan. Ya, saya juga orang Jawa, Saudara, ya. Jadi kitab Wahyu juga bukan Mas Wahyudi, bukan. Ya, jadi Mazmur ini bukan, ya, suami dari Mbak Mur, tapi Mazmur ini adalah koleksi atau jurnal dari doa-doanya Daud. Belajar dari doa-doanya Daud, pujian dan penyembahan, dan saudara akan lihat bahwa pengendalian diri memang adalah bagian dari doa. Sebagai penutup, kita lihat firman Tuhan Mazmur 42, kita lihat ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12, silakan Bro David. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Mengapa engkau tertekan? Ini bagian dari doa, ini lagi doa, saudara. Ini lagi meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, pujian dan penyembahan. Jadi doa juga adalah bagian, saudara harus menguasai diri. Berdiam diri dulu sebelum berdoa dalam hadirat Tuhan. Dan dengarkan apa yang dikatakan hatimu. Dengar apa yang dikatakan emosimu. Kalau engkau tertekan, engkau gundah gulana, engkau gelisah, cari, identifikasi. Kenapa perasaan gak enak ini, kenapa? Ya, saudara harus cari, sebelum saudara berdoa, kuasai perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang negatif tersebut. Dan saudara harus lawan atau tanggulangi, ya. Karena kalau kita stres, seperti yang saya katakan, kalau engkau stres engkau ada di mana-mana, betul atau tidak? Kalau engkau stres, kau terkatung-katung, enggak jelas ada di mana-mana. Tapi engkau harus konsentrasi, engkau harus taklukkan semua pikiran kepada Kristus. Bahkan bukan hanya pikiran yang engkau harus taklukkan, tapi perasaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya karena saudaraku yang terkasih, di gereja, saat ini engkau ada di gereja, di antara saudara seiman, ada banyak orang, dan atmosfernya sangat positif sekarang ini. Yang setuju katakan amin. Atmosfernya di sini sangat positif, ya. Tapi kalau saudara hari Senin, engkau sendirian, engkau ada di rumah, di sebelah nggak ada orang, di situ pikiran-pikiran negatif akan menyerangmu. Kau harus berdiam diri, ya. Itu kenapa doa juga dalam bahasa Inggrisnya adalah meditate. Ya, meditate itu seperti meditasi. Kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan dengar apa yang dikatakan hatimu. Dan kuasai setiap perasaan-perasaan yang negatif tersebut. Dan Daud sering berdoa seperti ini. Satu ayat lagi sebelum kita tutup, Mazmur 43 ayatnya yang terakhir, sama persis sama yang tadi, tapi kita baca satu kali lagi supaya saudara tahu, Daud sering melakukan hal ini. Silakan Bro David. Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan ya, ketika engkau tertekan, identifikasi, kenapa saya tertekan? Ya, apakah saya merasa bersalah? Apakah saya merasa khawatir? Apakah saya merasa takut? Apa saya merasa ada tanggung jawab yang saya lalaikan? Dan sebelum matahari terbenam, urus itu, saudara, urus. Jangan pergi ke tempat tidur dengan hati yang gelisah dan yang tertekan. Karena ketika engkau tidur, hal-hal yang ajaib itu
terjadi. Saya mau katakan, dan itu khotbah saya minggu depan. Karena penelitian mengatakan neuroplastisitas itu berfungsi ajaib dahsyat. Bukan ketika engkau melek, tapi ketika engkau tidur. Ketika engkau tidur, sel-sel tubuh itu meregenerasi dirinya sendiri, memulihkan dirinya sendiri, dan otak itu diubahkan, bukan ketika engkau melek, ya, ketika engkau tidur. Jadi kalau tidurmu berkualitas, kau bisa lebih cerdas, kau lebih prima, kau bisa lebih diubahkan. Jadi jangan tidur dengan membawa pikiran yang atau perasaan yang negatif. Itu kenapa Alkitab katakan sebelum matahari terbenam, ya, jangan amarahmu belum padam. Ya, emosi-emosi yang negatif itu harus ditanggulangi, dimanage. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Daud sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, sebelum saya tutup, mari kita semua tutup mata sekarang. Saya mengajak setiap saudara tutup mata sekarang ini dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Aku percaya, aku sukses, diberkati, aku sehat, umur panjang, amin. Tutup mata, tetap tutup mata dan dengar hatimu. Apa yang dikatakan hatimu ketika engkau barusan mengatakan hal tersebut? Apakah ada perlawanan atau tidak? Dengar apa yang dikatakan hatimu. Mungkin ada bagian dari dirimu yang mengatakan, kamu bohong. Ada bagian dirimu yang mengatakan engkau sedang membohongi dirimu sendiri. Ada bagian dirimu yang mengatakan itu tidak akan terjadi. Ada perasaan negatif, ada pikiran yang negatif yang melawan. Kita tolak itu dalam nama Yesus. Dan taklukkan pikiran tersebut dalam nama Yesus. Dengar apa yang dikatakan hatimu. Boleh buka mata lagi sekarang, karena saudaraku seriuslah. Dengar apa yang dikatakan hatimu. Kita serius dengar apa yang dikatakan orang, tapi kadang kita nggak serius untuk dengarkan apa yang diri kita katakan. Penting untuk dengar apa yang pikiran saudara katakan dan perasaan saudara katakan, karena saudara harus menaklukkannya. Kau harus mengendalikan, kau harus menguasainya supaya kau dapat berdoa. Dan kalau kau dapat menguasai, mengendalikannya, powerful, dahsyat, luar biasa. Bahkan saya mau katakan, tidak ada yang mustahil. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Ya Tuhan, tolong kami tiap jam. Angkat tanganmu dengan lebih sungguh, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Biarlah musik mengiringkan dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali stres, khawatir dalam hidup ini, sehingga kita tidak hadir di sini, kita tidak ada di sini, kita terkatung-katung. Tapi kita harus bertobat dari segala stres dan dari segala kekhawatiran tersebut. Karena orang-orang yang kita cintai butuh perhatian kita. Kalau kita penuh kasih,
Kita harus benar-benar ada di sini. Dan kalau benar-benar kita mau kasih perhatian, dan kalau benar-benar engkau peduli, maka engkau harus betul-betul ada di sini, hadir di sini. Karena kalau kita khawatir, kita akan terkatung-katung, pagi berharap malam, malam berharap pagi. Tapi hari ini jika kau berkata dalam hatimu, ya Tuhan, aku mau bertobat, aku butuh engkau tiap jam aku harus ada di sini, aku harus hadir di sini. Aku tidak mau stres, aku tidak mau khawatir, aku mau pikiranku tajam, aku mau perhatianku tidak terbagi, aku mau menikmati present moment, aku benar-benar mau mindful, penuh dengan mindfulness dalam hidup ini dan menikmati setiap detik, setiap jam dalam hidup ini penuh dengan ucapan syukur. Jika itu suara hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Hari ini aku bertobat dari segala stres dan kekhawatiran. Mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, aku tidak mau stres, aku tidak mau tertekan. Dan biarlah hatiku penuh dengan sukacita, iman, harapan, dan kasih. Aku tidak gelisah di dalam diriku. Aku berharap kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, aku betul-betul ada di sini, hadir dalam masa kini, berada dalam present moment. Aku tidak tersesat di masa lalu. Aku tidak tersesat di masa depan. Aku ada di sini. Pikiranku tajam, perhatianku tidak terbagi. Dalam nama Yesus, aku cerdas, aku pintar, aku fokus, aku ada di sini. Dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Setiap jam ya Tuhan, bila ku terluka, ku datang juru selamat berhati. Katakan setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, jika ku terluka, ku datang juru selamat berhati. Kami datang Tuhan, ku datang juru selamat berhati. Kami datang ya Tuhan Yesus. Datang Tuhan Yesus, berkatilah. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama pagi hari kita akan masuk dalam sabda perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, boleh separuh dan anggur bersama-sama kita akan puji tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan sempurna. Kita bangkit bagi bersama-sama gereja di Belize. Tubuh Yesus menyembuhkanku. Tubuh Yesus menyucikanku. Menjadi baru karena kasih-Mu. Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghargai penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan yang kudus. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung
di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya. Saya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh belur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran penglihatan sempurna. Kami tolak katarak kebutaan, kami tolak tuli setiap organ, sistem, jaringan, sel dalam tubuhku sempurna, pernafasan, imunitas, antibodi, metabolisme sempurna, peredaran darah, syaraf pencernaan sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Baik, terpuji nama Tuhan, saudara, mari sama-sama kita kembali mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan yang telah kita terima bersama-sama di pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih sama Tuhan buat pengorbanannya, terima kasih buat cintanya, buat karyanya, buat keselamatan yang telah dianugerahkan kepada setiap kita.
Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Dan Engkau yang kami muliakan. Engkau yang kami puji ya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kalau saudara pegang minyak urapan, mari kita angkat bersama-sama dan sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya sesuatu sudah terjadi. Kuasa Tuhan sudah terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan inilah iman percaya kami pagi ini. Kalau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat berkati gerejamu. Kami serahkan gembala sidang kami, Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin pekerjaanmu yang besar, terutama dalam memimpin ibadah Natal Gelora Bung Karno 9 Desember 2023 ini ya Tuhan. Kami doa penuh kuasa, penuh urapan Tuhan. Jiwa-jiwa akan lebih banyak lagi Tuhan kirim, dan semuanya akan aman, semuanya akan lancar. Karuniai ya Tuhan perlindungan-Mu dan keamanan, dan kami doa semuanya akan kondusif dan jiwa-jiwa dimenangkan, nama Yesus dimuliakan. Kami doa Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami doa berkati hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh di Tiberias, terutama tempat ini. Kami serahkan Bro Glenn, Bro Sony, dan tim singer, Bro Renaldi, dan tim imam pemusik. Berkati urapi adik-adik choir, usher, collect, dan greeters, rekan-rekan pekerja, urapi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Juga tim konseling yang akan melayani nanti jemaat-jemaat dan mendoakan dan mengkonseling jemaat yang membutuhkan, diberi kuasa, diberi urapan Tuhan. Berkati Bro David, penuh kemenangan, setiap konsentrasi penuh dengan kemenangan. Juga berkati Pak Anggoro, berkati Bu Marta di Sunter, Bu Julia dan keluarga, berkati Bu Meni dan keluarga, Pak Alex dan keluarga, Bu Hana, Pak Doni dan keluarga, juga Pak Yunus Romal dan keluarga. Kami doa setiap kami ya Tuhan yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas umatku, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba mengucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונך, יישא
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahtera. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Selamat Tuhan, ibadah kita di sesi depan kita berakhir maju terus di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias.